Selama 3 tahun, aku percaya ibu mertua yang anggun merawat Dimas. Suamiku yang amnesia. Tapi, dokter itu tiba-tiba berbisik, panggil polisi, ibu mertuamu itu adalah... Saksikan kisah ini sampai akhir untuk mengetahui kebenaran yang tak terucap. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Waktu sepanjang itu berlalu, seperti kepompong sutra yang mengikatku. Bukan karena kebahagiaan, melainkan karena keheningan dan ketidakpastian. Di ruang tamu yang terasa dingin ini, aku selalu duduk di sofa beludru coklat, mengamati suami tercinta, Dimas. Ia ada di hadapanku, secara fisik utuh, tapi pikirannya hatinya jauh melayang di tempat yang tak terjangkau. Dimas, suamiku, adalah bayangan dari dirinya yang ku kenal dulu. Suara tawa yang renyah, tatapan mata yang penuh ide cemerlang. Semua lenyap sejak kecelakaan mobil brutal yang hampir merenggut nyawanya. Dokter bilang, amnesia total, ingatannya terkunci rapat. Bahkan aku, istrinya sendiri, terasa asing baginya. Ia hidup di bawah kendali Ibu Laras, ibu mertuaku, yang mendadak menjelma menjadi perawat sekaligus pengasuh utamanya. Aku, sebagai istri, merasa peranku direnggut paksa. Setiap hari, rutinitas kami serupa. Dimas bangun, minum obat, duduk di kursi roda ya. Belum bisa berjalan dengan baik. Lalu menikmati sarapan yang sudah disiapkan Ibu Laras. Ia selalu menelan pil berwarna biru muda itu dengan patuh. Ibu Laras akan menyuapi, mengelus kepala Dimas, dan berbicara dengan nada lembut, seolah ia adalah satu-satunya orang yang Dimas miliki di dunia ini. Pemandangan itu seharusnya menghangatkan. Namun entah mengapa, setiap kali kulihat, ada alarm kecil berbunyi di benakku, samar dan mengganggu. Ibu Laras seorang wanita parubaya, yang selalu tampil elegan, mengenakan gaun sutra, dan perhiasan minimalis adalah sosok yang dominan. Sejak Dimas sakit, dialah yang mengambil alih segalanya, mulai dari mengurus keuangan, mengatur jadwal terapi, hingga menentukan siapa saja yang boleh menjenguk Dimas. Dia menciptakan sebuah benteng tak terlihat di sekeliling kami. Dan aku, Ayla, hanya menjadi penghuni yang pasrah. Dalam penjara emas itu, aku pernah mencoba bertanya, Bu, bisakah aku ikut mengatur dosis obat Dimas hari ini? Matanya yang tajam akan menatapku. Senyumnya tipis, tetapi syarat akan ketidaksenangan. Ayla sayang, kamu sudah punya banyak urusan rumah, biar ibu yang urus Dimas. Kami punya ikatan batin yang kuat. Kamu tahu, lagi pula, ibu lebih mengerti medisnya daripada kamu. Kata-katanya selalu membungkam. Aku merasa kecil, tidak berguna. Benar, aku tidak memiliki latar belakang medis, tetapi aku adalah istrinya. Tidakkah wajar jika aku ingin terlibat? Namun, setiap kali aku melawan, Dimas akan terlihat gelisah, seakan-akan melihat kami berdebat hanya akan memperburuk kondisinya. Jadi, demi kedamaian dan demi kesembuhan Dimas, aku memilih untuk diam. Hari itu, hari ke-13 di bulan ke-36, setelah kecelakaan itu, kami memiliki janji dengan dokter saraf baru. Dokter lama Dimas tiba-tiba mengajukan pensiun dini, dan Ibu Laras memilih klinik ini. Selama perjalanan, Dimas terlihat lebih tenang dari biasanya. Ia hanya menatap keluar jendela. Ekspresinya kosong. Aku menggenggam tangannya yang dingin, berharap sentuhan itu bisa menembus dinding tebal amnesia yang melingkupinya. Ketika kami tiba di klinik, ruangan Dr. Evan terasa berbeda. Tidak ada aroma karbol yang menyengat, melainkan wangi lavender yang menenangkan. Dr. Evan adalah seorang pria muda yang tampak ramah, dengan mata yang memancarkan kecerdasan. Baiklah, Bu Laras, Bu Ayla, bolehkah saya memeriksa Dimas sendirian sebentar? Ini hanya pemeriksaan refleks yang sensitif, pinta Dr. Evan dengan senyum profesional. Ibu Laras langsung berdiri. Tentu saja dok. Ayo Ayla,
kita biarkan Dimas istirahat sejenak. Aku ragu, tetapi dorongan lembut dari Ibu Laras membuatku mengikuti langkahnya. Saat pintu tertutup, aku merasakan lonjakan cemas di perutku. Ini pertama kalinya Dimas ditinggalkan sendirian dengan orang yang baru ia kenal sejak kecelakaan itu. Kami menunggu di luar, mendengarkan suara-suara samar dari dalam. Tiba-tiba, suara Dr. Evan terdengar nyaring, memanggil perawat. Perawat, tolong siapkan dokumen pasien sebelumnya. Ada yang harus saya konfirmasi sekarang juga. Ibu Laras terlihat panik. Sedikit gelisah, dia berkata. Dokter itu ceroboh sekali. Harusnya dia tidak berteriak seperti itu. Saat itulah, pintu terbuka sedikit, dan Dr. Evan muncul. Ia berbicara cepat kepada perawat di dekatnya. Tetapi matanya mengunci pandanganku. Dia menggunakan tangannya untuk menunjuk ke arah kamar mandi di ujung lorong, seolah menyuruh perawat pergi ke sana. Namun, sebelum perawat itu sempat bergerak, Dr. Evan mendekatiku. Wajahnya yang semula ramah kini tegang. Matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia membungkuk sedikit, seolah ingin memperbaiki kerah bajunya. Dan dalam gerakan yang sangat cepat, ia menyelinap sebuah kalimat yang menghantamku seperti bongkahan es. Panggil polisi. Segera, ibu mertuamu adalah pembunuh. Obat itu racun saraf. Nyawa suamimu dalam bahaya. Kata-kata itu diucapkan dalam bisikan yang nyaris tak terdengar. Terasa seperti hantaman listrik. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku menatap Ibu Laras, yang kini memandangku dengan senyum palsu. Apa yang baru saja ku dengar? Pembunuh, racun. Dimas diracuni. Aku ingin berteriak, ingin bertanya lebih lanjut. Tetapi Ibu Laras sudah menarik tanganku. Ayo Ayla. Dokter sudah selesai. Dalam kebingungan dan rasa ngeri yang luar biasa, aku hanya bisa mengangguk, mencerna setiap kata mengerikan yang baru saja kudapatkan. Siapa yang harus kupercayai? Apakah ini hanya paranoid seorang dokter? Atau apakah sosok wanita yang selama ini kupikir merawat suamiku adalah iblis yang menyamar? Ketakutan bercampur kecurigaan kini mulai tumbuh subur di hatiku, mendesakku untuk bertindak sebelum segalanya terlambat. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Padahal, jaraknya hanya beberapa kilometer. Aku duduk di kursi penumpang depan, sementara Dimas dan Ibu Laras di belakang. Suasana di dalam mobil membeku. Jauh lebih dingin daripada AC yang menderu. Pikiranku berputar kencang, mencoba memproses ucapan Dr. Evan yang menyelinap ke telingaku sebuah vonis yang mengguncang duniaku. Panggil polisi, pembunuh, racun, saraf. Aku melirik kaca spion. Ibu Laras duduk tegak, tangannya memegang erat bahu Dimas. Ekspresinya tenang, bahkan sedikit sombong, seolah baru saja memenangkan permainan catur. Di mataku, keanggunan itu kini terlihat seperti topeng yang terbuat dari kulit ular. Indah di permukaan, mematikan di bawahnya. Kenapa diam saja Ayla? Ada masalah dengan pemeriksaan Dimas? Suara Ibu Laras memecah keheningan. Suaranya terdengar manis, namun ada nada menguji di dalamnya. Aku tersentak, berusaha keras mengendalikan ekspresi wajahku. Tidak Bu, aku hanya lelah. Dr. Evan bilang Dimas makin stabil. Hanya perlu terapi rutin yang lebih intens. Aku berbohong, memuntahkan kotek-kotak hampa yang terasa seperti pasir di mulut. Ibu Laras terkekeh kecil. Sudah kubilang, dia baik-baik saja di tangan ibu. Kamu ini terlalu cemas. Kalimatnya itu justru semakin membenarkan kekhawatiran yang mulai berakar dalam hatiku. Jika Dimas benar-benar stabil, mengapa Ibu Laras melarang siapapun, termasuk aku, terlibat dalam pengobatan atau diet hariannya? Mengapa Dr. Evan mempertaruhkan kariernya hanya untuk memperingatkanku? Saat tiba di rumah, aku turun dengan tergesa-gesa. Perhatianku kini terpusat pada Dimas. Tubuhnya yang lemah dikeluarkan dari mobil oleh supir pribadi. Ibu Laras segera mengambil alih, mendorong kursi rodanya menuju kamar. Biar ibu yang urus Dimas hari ini. Kamu istirahat saja.
Perintahnya tegas, tidak memberi ruang sedikit pun untuk tawar-menawar. Tunggu Bu, ujarku, mencoba terdengar santai. Todi di klinik. Dimas sempat kedinginan. Jaketnya basah, kena gerimis. Aku khawatir dia masuk angin, biar aku yang membantunya mengganti baju dan membersihkan jaket itu. Ibu Laras mendelik. Tatapannya sedikit curiga. Jaket. Itu jaket kulit. Ayla, tidak mungkin basah. Bukan basah, Bu. Tapi lembab. Aku hanya ingin memastikan tidak ada kuman. Desakku. Menggunakan alasan kebersihan, yang ku tahu akan membuat Ibu Laras, yang sangat obsesif pada kebersihan, sedikit melunak. Ada kebisuan panjang selama beberapa detik, sebuah momen menegangkan, di mana kami berdua saling menguji batas. Akhirnya, dia menghela napas. Baiklah, cepat. Dan setelah itu, biarkan dia minum obatnya. Aku mengangguk. Hati berdebar seperti genderang perang. Ini adalah kesempatan satu-satunya. Aku mengikuti Dimas dan Ibu Laras ke kamar tidur utama. Begitu di dalam, aku segera menarik jaket kulit hitam yang dikenakan Dimas. Saat tanganku menyentuh saku luar, jariku merasakan sesuatu yang keras dan tergulung rapi, sesuatu yang bukan milik Dimas. Aku bawa jaketnya ke laundry ya Bu, kataku cepat, sambil memeluk jaket itu erat-erat. Aku bahkan tidak berani menoleh untuk melihat ekspresi Ibu Laras. Begitu berhasil keluar dari kamar itu, aku berlari menuju kamar mandiku sendiri, mengunci pintu ganda dengan gemetar. Aku menyalakan keran air dengan volume keras untuk menutupi suara apapun yang mungkin keluar. Tanganku gemetar saat merogoh saku jaket. Sebuah gulungan kertas kecil yang dilipat berulang kali ku pegang. Itu adalah kertas resep dari klinik. Sobekan kecil di bagian pinggirnya. Dr. Evan Banner menaruh pesan di sana. Aku membukanya perlahan. Tulisannya tangan, cepat, tetapi jelas. Pil biru, Neurotoxin. Zat ini tidak menyembuhkan amnesia, tapi menghapus memori baru, menjadikannya vakum permanen. Ini pembunuhan lambat. Dimas sempat menaruh petunjuk di saku kecil sebelah dalam shot saya pura-pura periksa refleks. Cari saku dalam, hentikan obat segera. Jika tidak, 7 hari lagi, ingatannya akan hilang total. Lindungi Dimas. Jangan percaya siapapun. Darahku serasa ditarik dari seluruh tubuh. Racun saraf. Pembunuhan lambat. Bukan paranoid. Itu adalah kebenaran yang kejam. Ibu Laras, wanita yang kuhormati, yang setiap hari kulihat menyuapi Dimas, ternyata adalah seorang monster berencana. Selama 3 tahun, dia tidak merawat. Dia meracuni. Dia mengubah suamiku menjadi boneka bisu. Dan aku, istrinya, hampir saja menjadi saksi bisu atas kejahatan ini. Aku segera membalik jaket Dimas. Ada saku kecil yang tersembunyi, dijahit di balik lapisan kain. Dengan kuku yang patah, aku merobek jahitan itu. Di dalamnya, ada gulungan kertas lain, lebih kecil. Pesan kedua ini hanya berisi beberapa kata. Ditulis dengan tulisan tangan Dimas yang kukenal sebelum kecelakaan terburu-buru. Tetapi penuh makna. Kode di kotak kayu saya. Kunci di saku jaket lama. Kunci ini harus segera kuhilangkan. Dimas sempat melawan. Tangan yang selama ini terlihat tak berdaya di kursi roda, ternyata sempat bergerak untuk memberiku petunjuk. Air mata yang kutahan sejak di klinik akhirnya meluncur deras. Bukan karena kesedihan, melainkan karena perpaduan ketakutan dan harapan yang meledak. Suamiku tidak sepenuhnya menyerah. Dia memberiku kunci untuk membongkar kejahatan ini. Aku menghapus air mata dengan cepat. Tidak ada lagi waktu untuk menangis. Dimas hanya punya waktu 7 hari. 7 hari sebelum racun itu berhasil menghapus jejak terakhir dari dirinya. Aku harus menemukan jaket lama, menemukan kunci, dan membuka kotak kayu itu sebelum Dimas meminum pil biru itu lagi. Aku tidak lagi gentar. Yang ada hanyalah tekad yang membara. Aku akan menghentikan pembunuhan ini. Aku menyembunyikan 2 gulungan kertas itu di bawah laci rias, di balik tumpukan buku tua.
Jantungku masih berdetak tak karuan. Namun otakku bekerja dengan kecepatan tinggi. Menyusun strategi. Aku harus bertindak seolah tidak ada yang berubah. Wajahku harus menjadi topeng yang sempurna. Jika Ibu Laras sang monster berwajah malaikat itu mencium sedikit saja kecurigaan, nyawaku dan nyawa Dimas akan tamat. Tugas pertama, menemukan jaket lama Dimas. Jaket lama berarti jaket yang jarang dipakai. Mungkin tersimpan di gudang atau lemari paling atas. Rumah besar ini memiliki gudang tua di lantai atas yang penuh dengan barang-barang tidak terpakai dari keluarga Dimas. Aku memanfaatkan jam makan malam sebagai waktu ideal. Saat kami bertiga duduk di meja makan Dimas, hanya menyentuh sedikit makanannya dengan bantuan ibu. Laras, aku berpura-pura teringat sesuatu. Bu, aku baru ingat. Besok pagi ada tamu penting. Aku butuh taplak meja antik yang disimpan di gudang atas. Boleh aku ambil sekarang? Ibu Laras memicingkan mata. Sejenak ekspresinya ragu, tetapi kemudian dia mengizinkan. Ambil saja Ayla. Tapi jangan sampai membuat suara bising. Dimas harus istirahat setelah ini. Aku bergerak secepat kilat. Udara di lantai atas terasa pengap dan berdebu. Kontras dengan lantai bawah yang selalu didinginkan. Bau lumut dan kayu tua menyeruak saat aku membuka pintu gudang. Mataku langsung menyapu tumpukan box dan koper usang. Aku mencari jejak masa lalu Dimas. Setelah 15 menit mencari dengan panik, aku melihat sebuah koper kulit tua yang ditutupi selimut tebal di sudut gelap. Koper itu memiliki inisial DA. Dimas Ardian. Itu dia. Di dalamnya tersimpan beberapa potong pakaian yang sangat Dimas kenakan di masa kuliahnya. Kaos band vintage, celana jeans robek, dan ya jaket denim tebal yang sudah lusuh. Jaket itu, dengan tangan gemetar, aku memeriksa setiap jahitannya, setiap saku tersembunyi. Benar saja, di bagian manset kiri, ada jahitan yang sedikit terbuka, seperti sengaja dibuat. Aku merobeknya sedikit, dan benda kecil berwarna perak jatuh ke telapak tanganku. Kunci kecil. Ukurannya tidak lebih besar dari ibu jariku. Dengan ukiran kuno di pegangannya, kunci untuk kotak kayu. Aku menyembunyikan kunci itu di telapak tangan, menutup kembali koper dan kembali ke bawah dengan selembar taplak meja lusuh sebagai alibi. Malam itu, setelah Ibu Laras memastikan Dimas meminum pil biru dan tertidur, aku tidak bisa tidur. Aku tahu kotak kayu itu disimpan di perpustakaan pribadi Dimas. Ruangan itu adalah area terlarang tanpa izin Ibu Laras. Pagi menjelang, dan aku segera mendapatkan pemandangan yang membuat perutku mual. Aku berjalan melewati lorong menuju dapur, ketika aku mendengar suara bentakan tertahan dari kamar Dimas. Itu suara Ibu Laras, yang kini terdengar sama sekali berbeda dari suara manis yang biasa ia gunakan di depanku. Aku berhenti, jantungku berdentum-dentum. Aku mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Dimas, katakan padaku, di mana kodenya? Sudah 3 tahun kau menyembunyikannya. Di mana kau menyimpannya? Kunci itu tidak ada di manapun. Kodenya di mana? Ibu Laras mencengkram lengan Dimas yang lemah. Dimas, yang biasanya hanya menatap kosong, kini tampak ketakutan. Air mata menetes di pelipisnya. Ia tidak bisa bicara. Ia hanya merintih, tapi matanya di sana ada perlawanan. Ada kilatan cahaya yang mengatakan bahwa sebagian dari dirinya masih hidup dan melawan racun itu. Kau meracuninya. Kau menjijikkan, bisik Ibu Laras, lalu dia menyuntikkan sesuatu ke selang infus Dimas. Kau pikir kau bisa melawanku? Kau akan menjadi mayat hidup, tanpa harta, tanpa ingatan. Beritahu kodenya. Aku mundur. Napas tercekat. Ternyata selama ini, perawatan yang kulihat adalah penyiksaan. Pil itu untuk melemahkan ingatannya. Dan suntikan itu, entah apa isinya, tapi jelas bertujuan menyakitinya. Aku melihat penyiksaan. Dan aku melihat keputusasaan Dimas. Aku tahu, sekarang aku punya kunci.
Aku harus cepat. Aku harus keluar. Aku harus mencari informasi tentang masa lalu. Pesan Dimas mengatakan bahwa kunci harus segera dihilangkan. Itu berarti Dimas takut ada yang menemukannya. Dengan alasan ingin membeli sayuran segar, aku meminta izin keluar. Ibu Laras mengizinkan. Seolah ia yakin, aku hanyalah seorang istri penurut yang sibuk dengan urusan dapur. Aku tidak pergi ke pasar, aku pergi ke bagian terpencil di luar tembok belakang rumah, yang selama ini tidak pernah kudekati. Di sana, di balik rerimbunan pohon beringin tua, ada sebuah rumah kecil reot, rumah Nenek Warti, pengurus kebun keluarga Dimas, sejak puluhan tahun lalu. Nenek Warti menyambutku dengan tatapan sedih. "Non Ella, kenapa baru sekarang ke sini?" Nenek sudah lama ingin bicara. Aku langsung menyerbu. "Nenek, Dimas dalam bahaya." Ibu Laras dia meracuninya. Nenek Warti tidak terkejut. Matanya yang tua, penuh dengan kesedihan yang mendalam. Nenek sudah tahu. Sudah nenek duga. Nenek Warti mulai bercerita. Suaranya bergetar. Dia menceritakan kisah 25 tahun yang lalu. Ratna Ningsih, ibu kandung Dimas, adalah wanita yang sakit-sakitan. Ibu Laras pada waktu itu adalah perawat pribadinya yang direkrut karena citra baiknya. Ratna Ningsih adalah pewaris tunggal kekayaan yang sangat besar. Tak lama setelah Ratna Ningsih mengubah surat wasiatnya, menambahkan nama Ibu Laras, dia meninggal mendadak. Semua orang bilang sakit, Non. Tapi nenek melihat sendiri, sebelum Ratna Ningsih meninggal, dia mengeluh makanannya terasa pahit, dan yang menyuapinya selalu, Laras. Bisik Nenek Warti. Matanya berkaca-kaca. Laras itu serakah. Dia pembunuh berdarah dingin. Dia meracuni majikannya, mengambil posisi ibu tiri Dimas, dan kini, dia mengulanginya pada anaknya sendiri. Kepalaku pening. Aku tidak hanya berhadapan dengan wanita yang ingin menguasai harta suamiku, tetapi dengan seorang pembunuh berantai yang telah merencanakan kejahatannya selama lebih dari 20 tahun. Kecurigaanku kini berubah menjadi fakta yang membara. Aku memeluk Nenek Warti, mengucapkan terima kasih atas keberaniannya. Kini, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku memiliki kunci, aku memiliki kebenaran, dan aku memiliki tekad untuk mengakhiri tirani ini. Aku kembali ke rumah, bukan lagi sebagai menantu yang patuh, tetapi sebagai pelindung Dimas, siap menghadapi iblis yang telah lama bersembunyi di balik senyum paling manis. Rahasia yang kudapatkan dari Nenek Warti terasa memberatkan pundakku, namun juga menjadi sumber energi yang membara. Aku tidak hanya berjuang melawan kecelakaan, melainkan melawan sejarah kelam. Malam itu, aku kembali menjalani peran sebagai menantu penurut, menyiapkan makan malam, tersenyum hambar saat Ibu Laras berbicara tentang rencana liburan yang tidak akan pernah terjadi. Semua demi mendapatkan kesempatan. Kesempatan itu datang setelah pukul 11 malam. Aku mendengar pintu kamar Ibu Laras tertutup rapat. Aku menunggu 15 menit tambahan, hanya untuk memastikan ia benar-benar lelap dalam tidur. Kebisuan rumah besar ini, yang biasanya terasa menenangkan, kini menyerupai teriakan panjang yang menuntut aksi. Tanganku meraba kunci perak kuno yang kupegang erat di saku. Kunci itu dingin, namun memberikan keberanian yang aku perlukan. Perpustakaan pribadi Dimas terletak di ujung lorong paling belakang. Sebuah ruangan yang selalu terkunci sejak insiden 3 tahun lalu. Ibu Laras beralasan, Dimas tidak boleh terkejut dengan ingatan apapun yang mungkin muncul tiba-tiba. Kini aku tahu, dia hanya takut Dimas menemukan kotak kayu itu. Aku berjalan tanpa suara. Setiap langkahku di atas karpet tebal terasa disengaja. Aku bahkan menahan napas saat melewati kamar Ibu Laras. Sampai di depan pintu mahoni perpustakaan, aku berhenti. Aku memasukkan kunci itu. Sekali putar, klik, terdengar suara mekanik yang memecah keheningan malam. Aku mendorong pintu perlahan.
hanya cukup untuk tubuhku masuk. Aroma buku-buku tua dan debu menyambutku. Aroma yang terasa seperti kebebasan. Aku segera mengarahkan senter ponselku ke dalam ruangan. Mencari-cari. Ruangan itu dipenuhi rak-rak kayu jati, setinggi langit-langit. Berisi ribuan buku tentang ekonomi, sejarah, dan seni semua bidang yang sangat Dimas kuasai. Aku mencari kotak kayu seperti yang tertulis dalam pesan rahasia suamiku. Kotak itu tidak tergeletak di meja. Dimas pasti menyembunyikannya dengan baik. Mataku tertuju pada sebuah lemari arsip tua di sudut yang tampak tidak pernah dibuka. Di atas lemari itu terselip sebuah patung kayu kecil berbentuk burung hantu yang akrab di mataku. Hadiah ulang tahun dari Dimas sebelum kami menikah. Aku mengangkat patung itu. Di bawahnya tersembunyi sebuah laci rahasia yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran minimalis. Itu adalah kotak yang dimaksud. Kotak itu memiliki gembok kecil. Tetapi itu hanya ilusi. Aku memasukkan kunci perak kecil itu. Kunci itu pas, sempurna. Aku memutar dan menariknya. Kotak itu terbuka, memperlihatkan isinya. Di dalamnya tidak ada uang tunai atau perhiasan, melainkan hanya sebuah buku jurnal bersampul kulit lusuh dan sebuah benda kecil, pipih, yang terbuat dari logam gelap. Jurnal itu milik mendiang ibu kandung Dimas, Ratna Ningsih. Benda pipih itu aku baru menyadarinya adalah flash disk berukuran saku, terbuat dari material titanium yang terasa berat dan kokoh. Aku segera menyimpan flash disk dan jurnal itu ke dalam saku celanaku. Ini adalah kunci aset triliunan itu. Dan juga bukti kejahatan yang Nenek Warti ceritakan. Aku harus pergi. Tapi ada satu hal krusial yang harus kulakukan sebelum fajar menyambut. Aku harus menghentikan racun neurotoksin itu masuk ke tubuh Dimas. Aku melesat kembali ke kamarku, mengeluarkan kotak P3K darurat. Aku mengambil beberapa multivitamin dan kapsul suplemen yang aman untuk dikonsumsi. Aku membuka kapsul suplemen itu dengan hati-hati, mengeluarkan isinya, dan menyisihkan bubuknya. Tujuanku berikutnya adalah kamar Dimas. Aku masuk ke kamar Dimas, yang kini terasa begitu mencekam. Dimas terbaring lemah. Selang infus masih terpasang. Di meja samping tempat tidur, seperti biasa, ada botol kecil berisi pil biru muda. Aku tahu, pil itu adalah racun yang telah menghapus 3 tahun hidup suamiku. Dengan tangan yang kini lebih mantap, aku meraih botol pil itu. Aku menuang semua isinya ke telapak tangan. Aku menghancurkan setiap pil biru itu menjadi serbuk halus, mencampurnya dengan air, dan membuangnya ke saluran wastafel. Tidak ada lagi jejak racun itu di rumah ini. Kemudian, aku mengisi ulang botol pil itu dengan suplemen yang sudah kusiapkan. Kapsul multivitamin berwarna sama, yang seharusnya Dimas konsumsi setiap hari jika ia dirawat dengan jujur. Ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Pil biru itu hilang, digantikan oleh harapan baru. Aku duduk di samping tempat tidur Dimas. Kupandang wajah suamiku yang pucat. Rasa sayang bercampur penyesalan, karena baru menyadari ini kini membanjiri hatiku. Maafkan aku sayang, maafkan aku yang bodoh dan buta selama ini. Bisikku sambil mengelus pipinya. Tapi aku akan menjagamu. Mulai sekarang, kau akan membaik, Dimas. Kau akan kembali padaku. Aku mengambil segelas air, mencampurkan bubuk suplemen yang sudah kuhaluskan, dan menggunakan pipet untuk meneteskannya perlahan ke mulut Dimas. Dia menelan dengan refleks samar. Itu bukan pil, tapi cairan yang akan segera bekerja melawan sisa-sisa racun. Saat fajar mulai menyingsing, aku beranjak. Misi pertama berhasil. Racun sudah kuhilangkan, dan kunci kebenaran sudah kudapatkan. Sekarang, aku hanya perlu menunggu. Menunggu Dimas kembali, dan menunggu badai besar yang pasti akan datang saat Ibu Laras menyadari bahwa bonekanya telah mulai menumbuhkan jiwanya kembali. Aku kembali ke kamarku, menggenggam erat flash disk titanium. Hari ini, aku telah mengambil keputusan perang.
2 hari berlalu. 24 jam setiap hari. Terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku harus bertingkah normal. Tetapi di dalam hati, aku terus menghitung mundur. Dan berharap, aku mengawasi setiap gerak-gerik Ibu Laras. Memastikan dia tidak curiga pada penggantian pil racun dengan suplemen yang kulakukan. Setiap pagi, Ibu Laras datang dengan senyum paling manisnya, menyuapi Dimas, dan memberikan kapsul yang dikiranya neurotoksik. Namun, perlahan, ada sesuatu yang berubah. Hari pertama, Dimas hanya terlihat sedikit lebih tenang. Tidak lagi merintih kesakitan, seperti saat Ibu Laras menyuntik, atau memaksanya minum pil. Hari kedua, ketika aku mengganti pakaiannya, ia sempat menatapku. Bukan tatapan kosong yang biasa, melainkan tatapan yang mengandung bayangan pertanyaan. Jantungku berdebar kencang. Apakah ini efek dari suplemen yang berhasil melawan sisa racun? Siang itu, aku duduk di samping tempat tidurnya, membaca jurnal Ratnaningsih, ibu kandungnya. Jurnal itu penuh dengan catatan kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap perawat barunya. Laras, Ibu Laras yang kala itu baru bekerja. Tiba-tiba, tanganku yang memegang buku itu disentuh. Aku tersentak dan menoleh. Dimas tidak hanya menyentuh tanganku, tetapi ia mencengkeramnya. Cengkeraman yang lemah, namun penuh arti. Matanya menatap tepat ke mataku. Dan kali ini, tidak ada lagi kekosongan. Ada gejolak, seolah jiwanya sedang berjuang menembus kabut tebal amnesia. Ayla, satu suku kata, diucapkan dengan suara yang serak dan parau. Seperti suara yang lama tidak digunakan. Itu nama yang ia panggil. Namaku, setelah 3 tahun kebisuan, 3 tahun lupa. Ia memanggilku, aku menahan napas. Air mata kebahagiaan dan ketakutan bercampur aduk. Dimas, ya, ini aku istrimu, balasku. Mencium punggung tangannya dengan lembut. Dimas menghela napas panjang, seolah baru saja menyelesaikan maraton. Dia berjuang untuk mengangkat tangannya yang lain, menunjuk ke arah botol pil yang telah kuisi ulang. Matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Aku mengangguk. Aku tahu sayang, itu bukan racun lagi. Aku sudah membuang racunnya. Sekarang, kau minum obat yang sebenarnya. Mendengar kata-kata itu, seolah Dimas mendapatkan izin untuk melonggarkan pertahanannya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mulai mengingat. Ingatan itu datang bukan sebagai alur film yang mulus, melainkan sebagai kilisan-kilisan yang tajam dan menyakitkan. Remnya. Dimas berusaha keras bicara. Otot wajahnya tegang. Dia, Ibu Laras. Dia yang potong remnya. Aku mendekatkan wajahku, membantunya mengeluarkan kata-kata itu. Siapa yang memotong rem? Dimas? Siapa? Laras. Dia bilang, kau tidak akan pernah mendapatkan kodenya, Dimas. Ini untuk ibumu, dan juga untukmu. Sebelum mobil melaju kencang, napas Dimas tersengal. Ia menangis. Menangis pilu. Setelah sekian lama jiwanya terpenjara, dia mengingat semuanya. Bukan hanya kecelakaan, tetapi momen yang mendahului kecelakaan itu. Ibu Laras, yang kami anggap ibu tiri yang baik, telah memotong kabel rem mobil Dimas. Kecelakaan itu bukan musibah, melainkan upaya pembunuhan yang terencana dan gagal. Dia ingin aku mati, agar dia dapat harta itu sepenuhnya. Lanjut Dimas. Suaranya kini sedikit lebih kuat, penuh kebencian dan rasa sakit. Aku berhasil keluar. Sebelum pingsan, aku sempat menyembunyikan flash disk itu di kotak kayu. Aku harus melindungi warisan ini dari tangannya. Kini, setiap potongan teka-teki itu terpasang sempurna. Kecurigaan Dr. Evan, kesaksian Nenek Warti, dan pesan rahasia di saku jaket semua mengarah pada satu kesimpulan. Ibu Laras adalah seorang kriminal serakah yang tidak akan berhenti sebelum Dimas tewas dan aset triliunan itu jatuh ke tangannya. Kejahatan ini direncanakan selama puluhan tahun. Berawal dari pembunuhan Ibu Ratnaningsih.
Aku menggenggam tangan Dimas, berjanji padanya, kau aman sekarang. Racun itu sudah hilang. Aku sudah mengambil flash disk itu. Kau telah berjuang sendirian selama 3 tahun. Sekarang aku bersamamu. Kita akan melawan Laras bersama. Dimas tersenyum lemah. Senyum itu, senyum yang sama yang kurindukan 3 tahun ini, akhirnya kembali. Senyum yang penuh cinta. Meskipun kini dihiasi oleh kepahitan dan rasa sakit, namun kelegaan itu tidak berlangsung lama. Jika Dimas sudah pulih, artinya dia akan segera menunjukkan gejala yang berbeda. Gejala yang akan segera disadari oleh mata tajam Ibu Laras, yang mengklaim memiliki ikatan batin kuat dengannya. Aku tahu, waktu kami semakin sempit. Kami tidak bisa memanggil polisi, karena Ibu Laras memiliki koneksi di mana-mana. Dan polisi akan mencurigai kami lebih dulu, karena keterlambatan laporan dan bukti yang masih tersembunyi. Kami harus bergerak cepat. Sebelum Dimas kembali dipaksa menelan pil biru itu, atau sebelum Ibu Laras datang dan menghabisi kami berdua secara instan. Kami harus segera keluar dari rumah ini. Tempat yang kini terasa seperti jebakan mematikan. Aku menatap Dimas. Matanya memberiku isyarat yang jelas. Perang baru saja dimulai. Setelah pengakuan Dimas, kami berdua tahu bahwa rumah ini bukan lagi tempat tinggal, melainkan kotak jebakan. Kami menghabiskan sisa hari itu dengan berpura-pura. Dimas kembali ke sikap apatisnya, dan aku kembali ke peran istri yang sibuk dengan urusan rumah tangga. Namun, di bawah selimut, kami berbisik. Dimas menyusun rencana untuk melarikan diri, sementara aku mengamankan flash disk titanium dan jurnal kuno milik ibunya di balik braku. Ketegangan itu terasa sangat pekat, seperti udara sebelum badai besar. Aku tahu ini hanya masalah waktu, sebelum Ibu Laras menyadari perubahan drastis pada Dimas. Dan dia menyadarinya, tepat pada malam hari. Aku sedang membantu Dimas minum segelas air sebenarnya. Itu adalah ramuan suplemen, yang kini rutin kuberikan ketika Ibu Laras masuk tanpa mengetuk. Wajahnya yang biasa dipoles, kini tampak menyeramkan. Senyumnya lenyap, digantikan oleh kerutan amarah yang dalam. Dimas, coba kau lihat ibu, perintahnya. Suaranya dingin dan tajam. Dimas menoleh. Matanya masih berusaha menampilkan kekosongan yang ia pelajari selama 3 tahun. Tapi Dimas yang sekarang adalah Dimas yang telah mengingat. Dimas yang telah melawan. Dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kilatan kebencian di matanya. Mata Ibu Laras menyipit, mengamati Dimas dengan saksama. Kau tidak seperti biasa, Dimas. Ada yang berbeda. Dia mendekat, meraih tangan Dimas yang baru saja mencengkeram tanganku. Cengkeraman Ibu Laras terasa kasar. Tidak seperti sentuhan lembut yang selama ini ia pamerkan. Dimas bergidik. Ekspresi jijik itu gagal ia sembunyikan. Kau ingat, desis Ibu Laras. Suaranya kini seperti ular berbisa. Itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah vonis. Aku melangkah maju, berusaha menjadi perisai. Bu, Dimas hanya lelah, jangan ganggu dia. Ibu Laras tertawa sinis, tawa yang menusuk tulang. Kau pikir ibu bodoh, Ayla? Sejak kapan amnesia total bisa hilang dalam 2 hari? Kau pasti mengganti obatnya. Di mana pilnya? Di mana neurotoksinnya? Ia mengalihkan tatapannya padaku. Matanya kini berkilat, penuh kegilaan. Dia tahu, aku sudah membongkar rahasia kotornya. Perempuan tidak berguna, bentaknya. Mendorongku hingga punggungku membentur dinding. Aku merasa sakit, tapi tidak ada waktu untuk meringis. Ibu Laras bergegas menuju meja samping tempat tidur Dimas, membuka botol yang kini berisi suplemen. Ia mencium isinya. Wajahnya berubah pucat pasi, lalu memerah karena murka yang luar biasa. Dia membanting botol itu ke lantai. Kau merampas boneka kesayanganku. Kau menghancurkan rencanaku selama 25 tahun. Teriaknya histeris. Ia bukan lagi wanita elegan, melainkan seorang psikopat yang kehilangan kendali. Tanpa berkata apa-apa lagi,
Ibu Laras berlari keluar dari kamar. Aku segera bergegas ke Dimas. Cepat! Dimas, kita harus pergi! Namun, terlambat. Kami mendengar suara kunci ganda diputar dari luar. Kami terkunci. Sialan, dia mengunci kita, rutukku sambil memutar gagang pintu dengan panik. Tidak akan berguna. Suara Ibu Laras terdengar tenang dari luar pintu. Tenang, yang jauh lebih menakutkan daripada teriakannya tadi. Lorong itu sudah kusiapkan khusus untuk kalian. Kalian berdua akan bertemu lagi dengan Ibu Ratna Ningsih di sana. Lalu, kami mendengar suara percikan cairan, diikuti bau bensin yang menyengat. Menusuk hidung jantangku mensolos. Dia serius. Dia akan membakar kami hidup-hidup. Ayla jendela. Dimas berteriak. Suaranya sudah jauh lebih lantang dan memiliki otoritas. Ia sudah kembali. Aku segera berlari ke jendela. Kami berada di lantai 2. Terlalu tinggi untuk melompat. Dan tidak ada tangga. Kami mendengar suara gesekan korek api. Dalam hitungan detik, api mulai menjalar dari bawah pintu. Lidah api oranye menari-nari, menggerogoti kusen kayu. Disusul asap hitam tebal yang mulai menyesakan. Kami tidak punya waktu. Laras, jangan lakukan ini. Kau bisa dipenjara. Teriakku putus asa. Penjara? Lebih baik ku bakar habis semuanya, daripada kalian berdua hidup bahagia dengan harta milikku. Balasnya. Tawa gilanya bergema di lorong. Aku kembali ke Dimas. Wajahku basah oleh keringat dan air mata. Kita akan keluar dari sini. Jangan takut. Dimas sudah menunjuk ke arah tumpukan sprei dan kain-kain panjang yang tersimpan di lemari. Ambil itu, kita ikat. Cepat, aku segera merobek sprei dan selimut panjang, menjadi pita-pita tebal. Tangan Dimas, meskipun masih gemetar, karena efek racun jangka panjang, bekerja dengan cekatan. Dia mengikat setiap ujung kain dengan simpul mati yang kuat. Simpul yang hanya bisa dibuat oleh Dimas si mantan petualang alam bebas. Ia bekerja dengan naluri yang sempat terkunci selama 3 tahun. Asap memenuhi ruangan. Mataku pedih. Aku terbatuk hebat. Kami hanya punya 1 atau 2 menit tersisa sebelum api melahap seluruh kamar. Setelah kain itu menjadi tali darurat, yang panjangnya kira-kira 14 meter, Dimas menyeret kursi rodanya ke jendela. Dia menggunakan besi roda untuk mengaitkan ujung tali yang paling kuat ke pilar ranjang besi yang sangat kokoh. Kau duluan, Ayla. Aku akan menahan tali ini dengan seluruh kekuatanku. Perintahnya. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kau yang duluan, teriakku. Tidak ingin ia menahan beban yang bisa merenggut sisa kekuatannya. Tidak ada waktu, Ayla. Aku tidak bisa merangkak secepat kau. Turun. Sekarang, kita bertemu di bawah pohon beringin tua. Suaranya memotong perdebatan kami. Aku menatap matanya sekali lagi. Menanamkan janji di sana. Aku naik ke ambang jendela, meraih tali sprei, yang kini terasa rapuh di antara tangan, dan ketinggian 2 lantai yang menjulang. Aku mulai meluncur turun. Tangan dan kakiku terasa panas dan sakit karena gesekan. Saat kakiku menyentuh tanah, aku berbalik dan menatap ke atas. Api sudah melahap sebagian besar kamar. Dimas tidak mungkin bertahan lebih lama. Dimas, ayo, teriakku di tengah deru api dan asap. Dimas, dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, berhasil melilitkan sisa tali itu ke tubuhnya, dan mulai meluncur. Ia bergerak lambat, tapi pasti, tepat ketika kakinya mendarat di tanah. Jendela kamar kami meledak, menghamburkan pecahan kaca, dan lidah api yang menyala-nyala. Kami tidak punya waktu untuk bernapas lega. Kami harus menjauh sebelum Ibu Laras menyadari. Kami berhasil selamat dan memanggil penjaga. Dimas berpegangan padaku. Kaki dan tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya tajam. Kami lari, menembus pekatnya malam dan bayangan pohon-pohon besar, meninggalkan rumah yang kini menjadi lautan api, menuju hutan di belakang rumah, yang akan menjadi tempat persembunyian kami selanjutnya. Kami selamat,
Tetapi perang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku berlari, menopang tubuh Dimas yang masih lemah. Panas api dari rumah yang menyala-nyala terasa di punggung kami, mendorong kami semakin dalam ke kegelapan hutan di belakang properti. Udara malam yang sejuk, bercampur bau asap dan bensin yang menguap, terasa seperti napas kebebasan pertama setelah bertahan-tahan terpenjara. Dimas terengah-engah, tetapi matanya memancarkan tekad yang dingin. Ia memegang erat tanganku, dan cengkeramannya yang kuat meyakinkanku bahwa Dimas yang ku kenal telah sepenuhnya kembali. Kami berjalan terseok-seok, menghindari akar-akar pohon besar. Kami harus segera mencapai tempat yang aman, sebelum petugas keamanan kompleks atau yang lebih buruk, Ibu Laras sendiri, menemukan jejak pelarian kami. Dimas membimbingku. Meskipun tubuhnya sakit, ingatannya tentang selek-belok hutan yang menjadi tempat bermainnya semasa kecil tampak sempurna. Di sana, Ayla, bisiknya, menunjuk ke arah tebing kecil yang tertutup semak belukar lebat. Ada ceruk tersembunyi. Tempat itu adalah markas rahasiaku waktu kecil. Dia tidak akan pernah menemukannya di sana. Kami mencapai ceruk itu dan bersembunyi di dalamnya. Dari sana, kami bisa melihat kilatan api besar yang melahap rumah mewah kami. Siluetnya memancarkan cahaya merah yang mengerikan di kegelapan malam. Pemandangan itu menyakitkan. Menyaksikan kenangan kami menjadi abu. Tetapi itu juga simbol perpisahan yang diperlukan dari masa lalu yang beracun. Aku minta maaf sayang, kataku, air mata menetes. Semua kenangan kita di sana. Dimas menyentuh pipiku. Kenangan kita ada di sini, di hatiku. Bangunan itu hanya penjara yang dibangunnya. Sekarang, kita bebas. Setelah beberapa menit menenangkan diri, Dimas memintaku mengeluarkan flash disk titanium yang kusimpan. Kita tidak bisa hanya bersembunyi, kita harus menyelesaikan ini malam ini juga. Flash disk ini hanya sebagian dari kunci. Ada yang lebih penting yang harus kuambil dari sana. Aku memberikannya. Apalagi Dimas, ada kotak besi jauh di dalam hutan. Kotak itu berisi dokumen aset digital, bukti yang lebih kuat dari rekaman kejahatan masa lalu Ibu Laras. Itu adalah warisan yang sengaja Ibu Ratnaningsih buat terpisah dariku. Ia tahu ada bahaya besar mengintai. Ibuku sudah curiga pada Laras sejak lama, dan dia memberiku kata kunci. Kami keluar dari ceruk, bergerak menuju lokasi yang ditunjukkan Dimas. Kami sampai di sebidang tanah yang tampak biasa saja, ditandai oleh 3 pohon pinus yang berjajar rapat. Di sini, kata Dimas. Dia berlutut dengan susah payah, menggunakan tangannya yang masih gemetar untuk membersihkan tanah di bawah akar pohon tengah. Aku membantunya, menggali dengan ranting kayu. Tidak lama kemudian, terdengar bunyi berdentum. Sebuah kotak besi kecil, berkarat di beberapa bagian, terlihat tertanam di dalam tanah. Itu terlihat berat. Dimas meraih dan menariknya dengan seluruh sisa tenaganya, kemudian menyandarkannya di dekat pohon. Saat Dimas mencoba membuka kotak besi itu kunci, mekanisnya memerlukan gabungan gerak fisik yang hanya Dimas yang tahu. Tiba-tiba, kami mendengar suara derap langkah dari belakang. Kerja bagus, anakku. Suara yang lembut, namun mematikan, menyergap kami. Kami berdua terlonjak, membalikan badan dengan cepat. Ibu Laras berdiri di sana, dihiasi cahaya api dari kejauhan, yang memberinya aura iblis. Rambutnya sedikit acak-acakan. Wajahnya penuh amarah yang terkontrol, dan di tangannya, ia memegang benda yang membuat jantungku jatuh ke dasar perut. Sebuah pistol. Pistol otomatis berwarna gelap, diarahkan tepat ke Dimas. Aku tahu, kalian akan kembali ke sini. Aku sudah merancang segalanya. Selama puluhan tahun, kalian tidak akan lolos, ucapnya dingin. Aku segera menempatkan diriku di depan Dimas. Laras, jangan gila. Kau sudah membakar rumah. Kau tidak bisa membunuh Dimas di sini. Oh, aku bisa. Dan aku akan. Kebakaran itu hanya untuk mengalihkan perhatian, katanya,
melangkah maju. Kau pikir aku tidak tahu kau mengganti pil racun itu, Ayla? Aku mencarinya di seluruh kamar. Saat aku melihat kalian kabur, aku tahu kalian menuju harta karun ini. Warisan itu bukan milikmu. Kau membunuh Ibu Ratna Ningsih dan hampir membunuh Dimas, teriakku, berusaha mengalihkan perhatiannya. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Warisan ini terlalu besar untuk anak manja seperti Dimas. Berikan flash disk itu, Dimas, atau kubuat kepalamu berserakan di tanah berlumpur ini, ancam Ibu Laras. Laras pistolnya bergeser ke dahi Dimas. Dimas mendorongku perlahan ke samping. Ayla, mundur. Ia menatap Ibu Laras dengan tatapan penuh kebencian. Kau tidak akan pernah mendapatkannya, Laras. Kau tidak pernah benar-benar mencintai siapapun selain kekuasaan dan uang. Cukup omong kosongmu. Buka kotak ini dan berikan isinya. Sekarang, teriak Ibu Laras. Jari telunjuknya sudah berada di pelatuk. Dimas menghela napas. Dia mengambil kotak besi itu, meletakkannya di antara dirinya dan Ibu Laras. Aku melihat sekilas senyum misterius di bibir Dimas. Senyum yang menunjukkan ia sedang merencanakan sesuatu. Baiklah Laras, kau menang, ujar Dimas. Menyerah, aku akan tunjukkan di mana data itu disimpan. Tapi bukan di sini. Kita harus ke pavilion komputer. Hanya ada satu laptop dengan koneksi terenkripsi. Itu satu-satunya cara untuk mentransfer aset digital triliunan ini. Ibu Laras ragu sejenak. Namun, keserakahan mengalahkan kehati-hatiannya. Dia menurunkan sedikit laras pistol. Baik, jika kau mencoba menipu, peluruku akan lebih cepat daripada kedipan matamu. Mari kita pergi ke pavilion. Konfrontasi ini adalah pertaruhan yang sangat berisiko. Namun ini adalah satu-satunya kesempatan kami. Kami harus memimpin Ibu Laras ke tempat yang Dimas pilih. Tempat di mana dia bisa menggunakan kartu as terakhirnya. Kami berjalan kembali, meninggalkan hutan yang gelap, menuju pavilion kecil yang Dimas maksud, yang letaknya cukup jauh dari rumah yang kini hampir rata dengan tanah. Kami berjalan menuju babak penentuan. Kami berjalan pelan menuju pavilion komputer. Sebuah bangunan terpisah, yang didesain Dimas, sebagai ruang kerjanya yang terisolasi. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi juga karena ketakutan yang mencekik. Pistol di tangan Ibu Laras menjadi penentu alur cerita kami. Di belakang kami, rumah utama keluarga kami kini hanya tinggal tumpukan puing berasap yang berbau hangus. Ibu Laras berjalan di belakang kami. Jaraknya hanya sekitar 2 langkah. Laras pistol itu tak pernah lepas dari Dimas. Jangan mencoba trik apapun, Dimas. Aku sudah tahu semua jurusmu. Jika ada kode yang salah, pelatuk ini akan bergerak lebih cepat dari jari-jarimu. Dimas terlihat tenang, terlalu tenang, yang membuatku semakin cemas sekaligus bangga. Dia telah kembali menjadi suamiku yang cerdik, yang selalu memiliki rencana cadangan untuk setiap situasi. Dimas membimbing kami masuk ke pavilion kecil itu. Di dalamnya, hanya ada satu meja minimalis, sebuah kursi ergonomis, dan satu-satunya laptop Dimas yang terhubung ke internet melalui jaringan satelit terenkripsi. Ruangan itu hening. Hanya lampu meja yang menyala remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang bergerak sesuai gerakan Ibu Laras. Duduk, Dimas, hidupkan komputernya. Ayla, kau berdiri di sudut. Jangan bergerak, perintah Ibu Laras, menunjukku dengan tangannya yang bebas. Aku menurut, meskipun hatiku menjerit, untuk tetap berada di sisi Dimas. Aku melihat Dimas duduk, tangannya meraih flash disk titanium dari tanganku, memasukkannya ke port laptop. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard. Ini adalah aset digital triliunan, Laras. Jelas Dimas. Suaranya kini tenang dan informatif, seolah sedang melakukan presentasi bisnis. Aku sudah membuat sistem ini berlapis ganda. Untuk mentransfernya, aku butuh 2 kode. 1 kode enkripsi dari flash disk, dan 1 lagi kode dariku, yang hanya aku yang tahu. Mata Ibu Laras berkilat gembira.
Air liurnya seakan menetes membayangkan angka triliunan itu. Keserakahan di matanya jelas lebih kuat daripada kewaspadaannya. Lanjutkan, jangan buang waktu. Aku tidak sabar melihat angka-angka itu berpindah ke rekeningku. Dimas mengetik beberapa baris kode di layar hitam yang dipenuhi tulisan hijau. Aku melihat Dimas berhenti di sebuah field kosong. Ini kodenya, Laras, kata Dimas, mengambil napas dalam-dalam. Kode rahasia yang tidak akan pernah kau dapatkan. Ibu Laras mengarahkan pistolnya ke pelipis Dimas. Tulis, sekarang juga, atau kau mati. Dimas memejamkan mata sesaat, lalu jarinya menekan serangkaian huruf dan angka. Aku melihat Dimas menekan tombol enter. Aku menahan napas. Ini adalah momen kebenaran. Apakah dia benar-benar menyerah dan mentransfer semua hartanya? Tiba-tiba, layar laptop tidak menampilkan notifikasi transfer berhasil. Sebaliknya, layar itu berubah menjadi merah terang, menampilkan logo besar kepolisian, dan sebuah pop-up peringatan tebal. Kode darurat berhasil diaktifkan. Semua aset digital telah dikunci permanen. Bukti kepada polisi sedang diunggah. Aku terkejut. Ibu Laras juga terdiam. Sebuah suara wanita otomatis yang dingin mulai berbunyi dari speaker laptop. Perhatian, sistem telah mendeteksi upaya perampasan properti dan ancaman pembunuhan bersenjata. Sesi ini adalah live streaming kepada otoritas hukum. Bukti rekaman audio visual Anda sedang diputar sekarang. Mata Ibu Laras membelalak sempurna. Wajahnya yang tadi tenang kini diliputi kengerian. Rekaman audio yang samar mulai terdengar. Rekaman percakapannya dengan seseorang tentang rencana pemotongan rem dan penggunaan neurotoksin. Dimas tidak hanya membatalkan transfer, dia mengubahnya menjadi jebakan digital. Kau membohongiku, raung Ibu Laras. Amarahnya meledak seperti bom. Bukan kebohongan, Laras. Itu adalah trik kunci darurat, jawab Dimas dengan suara keras, penuh kemenangan. Aku tahu, kau tidak akan sabar. Jika aku menekan kode darurat, seluruh aset terkunci, dan sistem mengirimkan siaran langsung ke polisi, lengkap dengan rekaman kejahatanmu, yang kuunggah ke flashdisk titanium. Kau tidak menang, Laras. Kau baru saja divonis. Ibu Laras tidak dapat menerima kekalahan telak ini. Matanya terpaku pada layar laptop yang memancarkan vonisnya sendiri. Dalam kegilaan yang tak tertahankan, dia mengarahkan pistolnya. Bukan ke Dimas, tapi ke layar. Dor! Peluru menghantam monitor laptop, membuatnya pecah berkeping-keping. Percikan listrik dan asap memenuhi udara, tapi sudah terlambat. Bukti sudah terkirim, pesan sudah disampaikan. Dimas memanfaatkan kelemahan Ibu Laras, keserakahan dan kesombongan, bahwa dia mengendalikan semuanya. Kau akan membayar ini, Dimas. Kalian akan mati di tanganku. Ibu Laras menjerit. Suaranya melengking. Dia tidak lagi peduli pada harta. Yang ia inginkan kini hanyalah pembalasan. Saat matanya mencari-cari kami, Dimas dengan sigap menarikku ke sudut ruangan. Ia menunjuk ke balik lemari arsip kecil yang ada di sudut ruangan. Lorong rahasia, bisik Dimas. Dulu itu tempat kami bermain. Dia pasti akan mencoba kabur dari sana. Aku mengerti, Ibu Laras pasti punya rute pelarian yang hanya dia yang tahu. Tiba-tiba, kami mendengar suara gemuruh pintu tersembunyi terbuka. Itu dia. Ibu Laras berbalik, melompat ke lorong gelap itu, menghilang dari pandangan, meninggalkan aroma mesiu dan bensin di udara. Kami hanya punya waktu sebentar. Aku sudah mendengar suara sirene mobil polisi dari kejauhan. Dimas tersenyum padaku. Senyum yang membebaskan. Pertarungan kami di pavilion komputer telah berakhir dengan kemenangan yang pahit. Dan kini, kami hanya tinggal menunggu nasib akhir sang pembunuh yang melarikan diri ke dalam kegelapan. Suara sirene mobil polisi semakin mendekat. Melolong tajam membelah keheningan malam. Kami bisa mendengar deru mesin yang semakin membesar, menandakan bahwa tim penegak hukum akan segera tiba di area pavilion. Dimas menarik napas lega. Namun,
Kami tidak boleh lengah. Ibu Laras masih berkeliaran, bersenjata, dan dipenuhi dendam. Kita harus keluar dari sini, Ayla. Jauhi lorong itu, Dimas berbisik, memaksakan dirinya berdiri tegak. Meskipun kakinya masih gemetar, kami berjalan cepat menjauhi celah gelap tempat Ibu Laras menghilang. Aku tahu Dimas benar. Kami harus berada di tempat terbuka, terlihat jelas oleh polisi sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Kami baru saja melangkah 2 meter dari pintu rahasia itu, ketika kami mendengar suara aneh dari dalam. Bukan suara langkah, melainkan bunyi krak, seperti retakan kayu atau batu yang pecah. Itu adalah suara runtuhnya struktur, diikuti oleh teriakan horor yang nyaring. Suara Ibu Laras. Teriakan itu bukan lagi teriakan amarah, melainkan teriakan ketakutan dan rasa sakit yang murni. Kami berdua terhenti. Kami saling pandang. Mata kami dipenuhi pertanyaan yang tidak terucapkan. Apa yang terjadi di dalam lorong itu? Lorong itu sangat tua. Aku pernah bilang kepada ayah untuk memperbaikinya. Tapi ayah selalu lupa. Jelas Dimas. Suaranya mengandung campuran simpati dan kekejaman yang diperlukan. Mungkin dia melangkah di papan yang salah. Aku yakin, lorong itu adalah jalan pintas rahasianya, yang hanya dia yang tahu. Kami menunggu. Tidak ada lagi teriakan, hanya bunyi reruntuhan yang pelan, dan debu yang mulai menyebar dari celah sempit di balik lemari arsip. Saat sirene sudah terdengar sangat dekat, seperti sudah memasuki gerbang properti kami, mendengar bunyi duk yang berat, disusul keheningan total, seolah-olah lorong itu telah menutup pintunya untuk selamanya, membawa serta kegilaan Ibu Laras bersamanya. Beberapa detik kemudian, lampu sorot terang menembus kegelapan. Sebuah mobil SUV hitam dan 2 mobil patroli polisi berhenti mendadak di depan pavilion. Beberapa petugas berseragam lengkap, didampingi oleh tim pemadam kebakaran yang baru saja memadamkan sisa api di rumah utama, bergegas keluar. Angkat tangan, jangan bergerak, teriak salah seorang petugas sambil mengacungkan senjatanya. Aku dan Dimas segera mengangkat tangan. Kami korban, kami yang menelepon. Nama saya Ayla. Ini suami saya, Dimas Ardian. Bukti ada di sistem komputer. Aku berbicara cepat, memastikan identitas kami diketahui. Komandan tim, seorang pria dengan rahang tegas, menurunkan senjatanya setelah melihat kondisi kami. Pakaian kami kotor, wajah penuh jelaga, dan Dimas tampak lemah, bersandar padaku. Mereka segera menghubungi pusat informasi dan mengkonfirmasi siaran langsung darurat yang baru saja mereka terima. Setelah mengamankan lokasi, tim polisi mulai menyelidiki pavilion. Mereka menemukan monitor yang pecah, bekas mesiu, dan yang paling penting, lorong rahasia yang kini telah runtuh sebagian. Setelah memastikan area itu aman, komandan memerintahkan tim penyelamat untuk membersihkan lorong. Proses evakuasi berjalan lambat, namun ketika mereka berhasil mengangkat balok kayu terakhir, pemandangan itu membuatku terdiam. Ibu Laras ditemukan di dasar lorong yang sempit. Pistolnya terlempar jauh, terendam lumpur, dan air yang merembes. Namun, bukan itu yang membuatku ngeri. Ibu Laras tidak bergerak, matanya terbuka lebar, menatap lenggit-lenggit yang runtuh, tetapi pandangannya kosong. Seluruh tubuhnya tampak terkulai, tidak responsif. Tim medis segera datang untuk memeriksanya. Dia mengalami cedera tulang belakang yang parah. Komandan, sepertinya balok utama menimpa leher dan punggungnya, lapor salah satu paramedis. Shock. Tekanan darah sangat rendah. Aku mendekat, tanpa rasa kasihan, hanya rasa dingin dan fakta. Ibu Laras, yang penuh energi dan kejahatan, kini terbaring tak berdaya. Dia lumpuh, Non. Kelumpuhan total, bisik perawat itu. Dari leher ke bawah, dia juga tidak bisa berbicara. Karma datang dengan cepat dan sangat brutal. Wanita yang meracuni suaminya sendiri menjadi mayat hidup
terperangkap dalam tubuhnya sendiri, bisu, dan lumpuh. Dia tidak akan pernah bisa menikmati harta triliunan yang ia kejar mati-matian. Dan yang terpenting, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari konsekuensi kejahatannya. Polisi segera mengamankan Dimas dan aku, membawa kami ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan dan membuat laporan resmi. Di dalam ambulans, saat kami dibawa menjauh, aku memegang tangan Dimas yang kini sudah bisa menggenggam erat. Perjalanan panjang 3 tahun yang penuh kepalsuan telah berakhir. Kami selamat dan keadilan telah ditegakkan. Meskipun dalam bentuk yang paling tragis, kami baru saja menutup babak paling mengerikan dalam hidup kami. Dan kini, kami siap menatap babak baru yang penuh harapan. Bulan-bulan setelah malam pelarian itu, terasa seperti roller coaster emosi. Kami menghabiskan waktu di rumah sakit, bukan hanya untuk Dimas yang menjalani pemulihan fisik dan terapi, tetapi juga untuk memberikan kesaksian demi kesaksian kepada pihak berwajib. Seluruh kebenaran akhirnya terungkap di ruang sidang. Pembunuhan terencana, upaya pembakaran, perampasan aset, dan kejahatan neurotoksin yang hampir menghilangkan nyawa Dimas selamanya. Ibu Laras terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit khusus yang dijaga ketat, tidak bisa memberikan pembelaan apapun. Bisu dan lumpuh. Ia adalah simbol keadilan yang tragis. Jasadnya yang terpenjara adalah hukuman yang lebih kejam daripada sel besi manapun. Semua bukti yang dikumpulkan, rekaman suara dari flash disk titanium, jurnal kuno, Ibu Ratna Ningsih, dan kesaksian dokter menghujamnya telak. Pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup. Meskipun Dimas dan aku mendapatkan keadilan, proses pemulihan kami tidak instan. Dimas harus belajar berjalan lagi, mengucapkan kata-kata dengan lancar, dan menghadapi trauma kehilangan 3 tahun hidupnya. Aku berada di sisinya, membimbingnya dengan kesabaran dan cinta yang tidak pernah padam. Kini, aku bukan lagi istri yang pasif, aku adalah pendamping yang kuat, yang telah melewati api bersamanya. Setelah Dimas benar-benar pulih, kami memutuskan untuk tidak kembali ke site-sise properti yang terbakar itu. Itu adalah tempat bersemayamnya kejahatan dan keserakahan. Kami menjual lahan dan sisa bangunan yang tersisa, membersihkan jejak masa lalu yang menyakitkan. Adapun Ibu Laras, dia menjalani hukuman beberapa tahun dalam kondisi kelumpuhan total, terasingkan dan tanpa penyesalan. Dia meninggal dalam keheningan, sendirian, tanpa pernah bisa menggunakan sepeser pun dari harta yang ia kejar mati-matian. Kematiannya menandai akhir dari satu babak mengerikan dalam sejarah keluarga Ardian. Dimas, yang kini sepenuhnya memegang kendali atas warisan keluarganya, memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun, pengalaman pahit itu mengajarkan kami bahwa uang bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah makna, kejujuran, dan kemanusiaan. Kami mendirikan sebuah yayasan besar. Kami menamainya Yayasan Ratna Ningsih, untuk menghormati ibu kandung Dimas, yang menjadi korban kejahatan Laras 25 tahun yang lalu. Yayasan ini berfokus pada penelitian kesehatan mental, dan penyediaan dukungan finansial bagi keluarga korban amnesia dan cedera otak traumatik. Memastikan, tidak ada lagi keluarga yang mengalami manipulasi, seperti yang kami alami. Kita akan menggunakan kekayaan ini untuk tujuan yang baik, Ayla, kata Dimas suatu sore, saat kami duduk di teras rumah baru kami, yang jauh lebih sederhana dan hangat. Kita akan memastikan nama baik ibu kembali bersinar, dan membantu orang-orang yang tidak memiliki suara. Aku memeluknya, merasakan kekuatan di tubuhnya, yang kini sudah bugar. Aku bangga padamu, Dimas. Kau tidak hanya mendapatkan kembali hartamu, kau mendapatkan kembali dirimu sendiri. Kami menghabiskan tahun 2020 berikutnya dengan bekerja keras mengelola yayasan. Kami menemukan kepuasan yang sejati dalam melihat senyum orang-orang yang terbantu. Kami menjalani hidup dengan kesadaran penuh, menghargai setiap momen yang kami miliki. Aku masih ingat dengan jelas bayangan Ibu Laras dan lorong rahasia itu. Namun kenangan pahit itu
kini tidak lagi menguasai kami. Mereka hanya berfungsi sebagai pengingat akan kegelapan yang berhasil kami taklukkan. Dimas dan aku akhirnya mendapatkan akhir bahagia yang layak kami terima. Bukan akhir yang mewah atau penuh gemerlap, melainkan akhir yang dipenuhi cinta sejati, kedamaian, dan tujuan yang mulia. Kami telah membuktikan bahwa kejahatan dan keserakahan tidak akan pernah bisa mengalahkan ikatan cinta dan kebenaran, dan kami telah memulai bersama-sama sebuah babak baru dalam hidup yang terasa murni dan penuh harapan. Sebuah babak yang dibangun di atas abu masa lalu, tetapi bersemi menjadi masa depan yang cerah.